Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Khalil Pasaribu di podcast Konsideran. Kita akan kembali ngobrol dengan Bang Amiruddin Al-Rahab setelah rasanya cukup lama, agak pose Bang, satu dan lain hal. Bang Amir, kemarin Konsid menyelenggarakan kegiatan webinar menyangkut dengan dua orang mahasiswa UI yang mengajukan judicial review terhadap pasal 69 Undang-Undang Pasal 69 huruf I Undang-Undang Pilkada bahwa mereka meminta agar kampanye itu bisa dilakukan di kampus. Sementara Undang-Undang Pilkada itu mengecualikan, melarang kampus sebagai wilayah tempat berkampanye. Nah, dan ternyata Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan seluruh permohonan mereka, namun posisinya sekarang KPU kelihatannya belum mengatur lebih lanjut terkait dengan putusan MK itu. Dan kebetulan juga ini adalah salah satu apa namanya putusan MK dari tiga putusan yang bersejarah. Kebetulan dia tenggelam, agak tenggelam gara-gara putusan soal syarat calon usia calon kepala daerah kemarin yang terkait dengan yang diduga Kaisang untuk kepentingan Kaisang, juga terkait dengan syarat pencalonan dari partai politik yang hampir diubah oleh DPR kemarin itu. Nah, apa yang Abang lihat dari putusan MK soal dibenarkannya berkampanye di kampus ini, Pak? Ya, terima kasih Khalil. Eh, Pertama, tentu putusan MK itu kita maknai sebagai memecah kebekuan politik selama ini di universitas. Ya, nah kampus itu di masa Orde Baru, ya itu kan setelah tahun 71 78 kampus itu dibikin steril dari politik. Karena apa? Karena mahasiswa itu dianggap masih kanak-kanak, Hmm. ya belum dewasa, ya Tujuh dianggap tujuh begitu. satu tujuh delapan bang. Nah, Tahun oleh karena tujuh itu satu apa? tujuh delapan. Ya, setelah pemilu tahun 77 lah, ya, tahun Oke. 78, ya. Nah, itu dianggap mahasiswa itu dianggap masih kanak-kanak, belum dewasa. Oleh karena itu dia tidak boleh bersentuhan dengan politik. Nah, sebenarnya rezim Orde Baru ingin menjauhkan orang-orang muda dari politik. Sesungguhnya itu, ya. Nah, kenapa dijauhkan dari politik supaya bisa dikontrol, ya. Nah, putusan MK ini mengembalikan, kalau menurut saya mengembalikan uh, apa namanya fitrah dari orang muda. Orang muda itu mesti berpolitik, gitu, ya. Nah, kenapa? Karena kan mahasiswa itu sudah di atas 17 tahun, udah dewasa dia, udah menjadi pemilih, sudah setara dengan warga negara lainnya, gitu. Oleh karena itu apa? Dia mesti dikenakan dengan politik. Itu satu. Nah, yang kedua, ya, putusan MK itu bisa kita maknai sebagai kampus itu mestinya menjadi arena untuk menguji isi kepala dari para calon-calon kepala daerah itu. Ya. Hmm. Ya, Harus di kampus diujinya. ya. Nah, kenapa di kampus? Ya karena di kampus lah terdapat talenta-talenta terbaik dalam berpikir atau memikirkan bangsa ini, gitu loh. Kenapa? Mahasiswa itu kan di Indonesia jumlahnya nggak banyak sesungguhnya, ya. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini kan dalam strata sosial masyarakat, Hmm. dia akan menempati satu posisi yang apa namanya, yang unik gitu loh. Hmm. Apa itu? Pertama adalah calon intelektual. Itu orang yang mampu berpikir secara konseptual, mampu berpikir dalam konteks yang apa namanya, yang rumit, tapi bisa memecahkan masalah, gitu kan? Nah, nah orang-orang muda seperti ini kan mestinya bersentuhan dengan politik
dengan baik. Gitu. Nah, kampus tidak lagi menjadi apa namanya ini steril dari politik, ya, tapi dia betul-betul menjalankan politik itu. Yang nggak boleh di kampus itu adalah orang menjalankan kebencian, itu nggak boleh. Tapi demokrasi harus masuk ke kampus. Nah, putusan MK itu seperti itu. Selain itu apa? Orang-orang muda, mahasiswa itu kan dia calon pemimpin masa depan, Ya. ya kan? Nah, kalau dia tidak bersentuhan dengan politik, dia kan bersentuhan di luar, ya kan? Nah, itu kan tidak baik bagi pendewasaan si orang muda yang calon pemimpin ini. Gitu. Hmm. Nah, oleh karena itu putusan ini sesungguhnya mengembalikan ya, kampus sebagai tempat ujian bagi para politisi, kepala kepala daerah, ya, karena Hmm. di kampus lah dia bisa diuji kemampuan dia, ya, integritas dia, dan kapasitas si calon pemimpin-pemimpin itu. Gitu Lil, harus kita maknai seperti itu. Oke. Eh, dalam putusan ini itu kan memang diatur boleh berkampanye di kampus dengan beberapa prasyarat, Bang. Ada persyaratnya. Pertama itu mendapatkan izin dari kampus. Mendapatkan izin itu kan berarti masih ada halangan berikutnya gitu kan dari pihak kampus yang memberikan izin atau tidak. Artinya kampus bisa saja tidak memberikan izin. Itu satu. Yang kedua tidak membawa Ya, atribut. kalau kampusnya tidak memberi izin, itu si kepala pengurus kampusnya masih sama seperti rezim dui fungsi masa lalu. Gitu loh. Iya, iya. Iya, kan dosen-dosen di kampus itu kan mestinya bergembira Hmm, dengan putusan MK ini. Kenapa? Karena politik, ya, kita memahami politik sebagai jalan untuk kebajikan. Ya. ya. Itu diperkenalkan kepada mahasiswa oleh calon-calon kepala daerah, itu kan luar biasa. Bahkan kampus yang selama ini terasing, sesungguhnya kampus itu kan terasing dari tempat dia berada itu. Nah, dengan cara begini, misalnya kayak UI lah, kan nggak mengenal wali kota Depok dia. Nah, dengan cara begini, mengenal calon wali kota Depok. Oke. Mahasiswa UI bisa uji tuh, Ya, ya itu kan? yang abang maksud Anak-anak asing ya. UGM gitu. Bisa Asing. mengenal calon wali kota Yogyakarta. Pokoknya semua universitas lah, ya kan? Kayak Oke. Unsiah tuh misalnya, ya kan? Ah, Uji tuh siap. calon gubernurnya di Unsiah itu. Ya. Uji itu calon wali kotanya. Jadi kampus jangan takut untuk hal-hal seperti itu. Ya kan? Kenapa? Anda jangan bayangkan pengurus kampus bahwa ini akan menjadi keonaran. Kalau itu jadi keonaran, para pejabat kampusnya nggak becus ngurus anak-anak mahasiswanya itu. Kan begitu. Itu kan nggak bisa dikontrol ya, Bang, kalau soal keonaran ya. Maksudnya mahasiswa itu kan punya caranya sendiri, Tuh. stylenya sendiri ya. Kalau ada potensi-potensi keonaran. Enggak, makanya itu pejabat kampus kalau nggak mengerti watak mahasiswanya, berarti dia bukan pejabat kampus. Dia Hmm, birokrat aja di kampus itu. Ya kan? birokrat ya. Pastilah mahasiswa itu juga nggak akan bikin onar dong. Ya Iya. kan? Dia Ya. tahu tata tertibnya seperti apa, bagaimana. Ini kan ujian juga tuh mahasiswa-mahasiswa ini. Ya. Ya kan? Apakah mereka punya isi kepala juga nggak? Kan Hmm, ini ujian nih. Apakah mahasiswa-mahasiswa ini mampu menyampaikan argumentasinya? Ya hmm, kan? Di iya. hadapan calon-calon kepala daerah itu dan sebaliknya juga begitu. Nah kalau dijauhkan dia dari politik, maka mahasiswanya nggak pernah bersentuhan, jadi nggak pernah belajar dia. Nah ini ajang belajar yang baik. Nah pengurus-pengurus kampus, pejabat-pejabat kampus juga harus mulai membaharui dirinya, memperbaharui cara dia berpikir dalam melihat politik. Hmm, Gitu. hmm. Bagaimana kalau soal ini, Bang? Hmm. Soal kecenderungan keberpihakan. Apakah tidak akan mengkhawatirkan jika ternyata si pejabat kampus, penguasa kampusnya justru berpihak pada salah satu kandidat, sehingga dengan kekuasaannya ada upaya-upaya untuk mendowngrade atau mendemarket seseorang di kampusnya dan justru memarketing dalam tanda kutip seseorang di kampusnya begitu. Kalau saya itu nggak perlu khawatir itu. Makanya kita bilang, politik di kampus adalah politik intelektual.
Jadi yang dipertarungkan adalah keintelektual kan isi kampus itu. Bahwa ada orang yang berpihak pada salah satu calon, ya biarin aja. Diuji di situ, di debat di kampus itu. Kelihatan itu nanti. Ya Hmm. kan? Nah yang bahaya itu adalah dia berpihak tapi pura-pura tidak berpihak. Nah itu kan Nah, palsu yang kayak begitu. Itu yang terjadi kalau kampus tidak menjadi terbuka untuk kampanye. nah Banyak itu itu Bang. pejabat kampus yang berpihak itu. Ya Mm-mm. kan? Nah, sekarang terbuka nih. Bahkan kapan perlu pejabat kampusnya debat sama mahasiswanya soal siapa yang pas untuk calon-calon kepala daerah itu. Kalau enggak kan Arti kita soal kepala daerah ini kan kayak beli kucing dalam karung aja. karungnya kelihatan, karungnya transparan Bang. Udah kelihatan dari luar, tapi kucing di dalam. Jadi jadi bagaimana Bang cara mengatur? Ini kan ada aspek keadilan yang adil yang harus diterapkan di dalam aturan ini, pasal ini. Nah, ini kan kampanye Nah, di kampus. Tapi jadi dia kan begini. punya potensi untuk tidak memberi izin. Sementara misalnya ada 5 kan di pasangan calon, ada 3 pasangan calon. Apakah boleh satu-satu atau ada kewajiban harus semuanya gitu? Ya itu kan soal-soal teknis, Lil. Itu biar dia pikirin lah oleh KPU tuh, gimana caranya. Ya kan, kita kan nggak digaji oleh KPU tuh mikirkan itu. Artinya abang setuju Ya ya, kan, KPU tuh harusnya atur tuh. semuanya di satu Nah, kampus itu semuanya harus diuji ya. kalau KPU-nya cerdas, dia tahu cara melaksanakan itu. Itu aja itu jawabannya. Iya, iya. Sekali lagi, kampus adalah arena akademik dan intelektual. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual dan akademik yang berani akan debat di kampus. Nah, MK memberi fondasi untuk itu. Nah, itu aja kita maknai lebih jauh. Bagaimana caranya, apakah bergantian, apakah sekalian, nah, itu urusan KPU lah. Biarlah KPU ngurus itu. Nanti nggak ada kerjaan pula KPU itu kalau itu kita bahas, ya kan? Tapi memang ini menarik Bang. Hmm. Karena di Pilpres ini kan sempat diterapkan ya. Pasal ini kan juga sebenarnya merujuk ke pasal Pilpres yang saat itu kan kita ingat tuh ada beberapa apa judul-judul besar kampanye di kampus misalnya kayak desak Anies, tabrak Mahfud apa itu ya lupa saya itu. Dan penggalian soal visi misi itu jauh lebih dalam dan jauh lebih menarik, dinamis ketimbang sekedar debat kampanye yang ada di TV. Gimana menurut Abang? Iya, pasti kalau di kampus, dia pasti mendalam debatnya, ya kan? Kenapa? Yang diadukan soal konsep kalau dari kampus. Nah, apa kandidat memiliki konsep terhadap bagaimana dia memimpin suatu provinsi atau kabupaten kota dalam 5 tahun ke depan, dalam situasi yang seperti apa dia memimpin, ya kan? Itu yang diuji di kampus. Nah, orang mahasiswa-mahasiswa yang mau masuk ke arena debat itu juga tentu dia memiliki pengetahuan juga. Nah, itu tinggal diatur saja arenanya itu oleh KPU bersama pihak kampus gitu kan. Hmm. Jadi nggak perlu dihalangi izin. Izin itu sifatnya administratif. Republik ini nggak ada lagi rezim izin. Hmm. Nggak ada undang-undang untuk rezim izin lagi. Ya. Dia memberitahu Hmm. gitu. Pemberitahuan ya, iya. Supaya apa? Supaya disiapkan arenanya itu. Kita bukan di rezim otoriter seperti masa lalu ini izin aja. Ya. Jadi kalau kalau kampanye di kampus ini benar-benar nanti akan bisa dilaksanakan, eh, apa apa yang eh, menurut Abang, karena ini kan di daerah pilkada ya Bang, kan berbeda dengan presiden. Apa proyeksi dari dinamika kampanye yang mungkin mungkin akan sangat berbeda daripada yang biasanya, Bang, menurut Abang? Jadi begini, Khalil ya, yang perlu didiskusikan dengan kepala daerah itu adalah bagaimana dia menjawab tantangan hari ini dalam 5 tahun. Mengerti nggak calon-calon kepala daerah itu apa tantangan di wilayah itu, ya kan? Contoh misalnya, apa kita ambil misalnya apa Papua misalnya, ya kepala daerah sebagai elected official berarti dia pejabat tertinggi di daerah itu. Ya. Nah, bagaimana si gubernur itu dalam 5 tahun
menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Atau di Aceh misalnya, wilayah paling ujung tersudut di barat sana itu, ya, bagaimana dia memulihkan ekonomi Aceh itu supaya dia tidak tergantung lagi pada Sumatera Utara bisa. Apa jalan keluarnya? Ya kan? Bagaimana dia mengatasi yang namanya stunting dalam pengertian bukan proyekisme, tapi betul-betul menyelesaikan masalah. Ya kan? Kan hal-hal seperti itu yang mesti dibahas di kampus. Tapi ada satu hal yang paling penting sebenarnya dalam debat di kampus. Itu adalah apa? Mahasiswa ini kan calon pengangguran sebagian besar. Iya, 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 ini iya, mesti mahasiswa mesti paham ini, iya, ya. iya. Mereka itu calon pengangguran sebagian besar. Hmm. Kenapa? Yang bisa masuk lapangan kerja itu kan sedikit. Hmm. Apalagi jadi PNS lebih sedikit lagi kan? Ya. Nah, apa kepala daerah itu bisa membuat bahwa mahasiswa ini, orang muda ini, yang sekarang dipaksa kuliah sampai 4 tahun harus selesai ini, apa lapangan kerja yang mau disiapkan oleh pemerintah daerah itu? Kenapa? Karena kepala daerah sebagai daerah otonom mesti punya perencanaan tersendiri untuk mengadakan lapangan kerja itu. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Begini, Holil, ya. Hari ini, ya, anak-anak muda yang namanya mahasiswa ini kan berada dalam situasi bimbang. Bimbang, dia nggak tahu masa depan dia akan seperti apa. Kenapa? Tingkat pengangguran tinggi, Hmm. masalah lapangan kerja terbatas, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan 5%. Pertumbuhan stagnan 5% itu hanya menyediakan lapangan kerja sekitar ya 3 juta atau 2 juta begitu kan. Sementara pengangguran yang ada aja sekarang 7 juta, 7 juta orang lebih. Gitu. Nah, apa jalan keluar di provinsi-provinsi itu? Mengerti nggak calon kepala daerah dengan problem-problem sosial seperti itu yang dihadapi oleh kaum muda ini? Nah, dari sebanyak kaum muda itu, yang rata-rata, ini kita harus hadapkan calon kepala daerah dengan data-data. Yang rata-rata masa sekolahnya antara 9 sampai 10 tahun cuman. Artinya apa? Rata-rata lulusan SMP, nggak lulus SMA itu. Angkatan Hmm. kerja kita terbesar. Nah, mahasiswa ini ya hari ini sekitar 4 jutaan lah jumlahnya ya kan. Hmm. Nah, ini Hmm. bagaimana menjawabnya? Sementara pengangguran aja ada hampir 8 juta nih sekarang. Ini masuk lagi sebaru setiap tahun nih kan. Apa? Nah, problem sosial ekonomi seperti ini dong ya yang diajak calon-calon kepala daerah di kampus itu membicarakannya. Apa yang mereka mau buat? Bagaimana rencananya itu gitu. Selain persoalan sosial yang lain. Nah, tadi saya bilang anak muda atau mahasiswa bimbang itu adalah begitu dia selesai kuliah, apa lapangan kerja untuk dia? Oh, dia bilang ya wira swasta. Ya wira swasta apa lapangan seperti apa yang tersedia untuk wira swasta? Ini kan mesti dijawab oleh kepala daerah itu. Gitu loh, Gil. Kita melihat Hmm. anak-anak muda itu. Kan biasanya juga kepala-kepala calon kepala daerah juga membicarakan hal-hal itu di luar, Bang. Maksudnya nggak hanya di kampus. Nah, jadi apa bedanya dengan eh, apa yang akan mereka sampaikan di luar terkait poin yang sama dengan di kampus gitu, Bang? Apa yang akan Nah, membedakan? kalau di luar, dia nggak didebat orang. Dia ngayal aja tuh. Kalau masuk di kampus, dikulitin orang dia dalam kampus. Itu loh bedanya. Maka dia harus siap secara intelektual tuh. Kalau dia visi misinya dibuatin oleh orang lain, begitu debat di kampus dia pasti keteteran. Ketahuan dia kosongnya itu. Nah, itulah gunanya apa debat itu ada di kampus. Nah, kampus memfasilitasi debat itu agar ada isinya juga gitu, bukan bukan debat kusir gitu. Artinya ada peluang untuk menunjukkan siapa calon kepala daerah yang sesungguhnya nggak punya visi dan misi karena dituliskan oleh orang lain, gitu lah ya. Bukan hanya visi misi, nggak tahu sebenarnya dia mau ngapain jadi kepala daerah itu. Nah, ketahuan nanti itu di dalam debat itu, ya kan? Bahkan mungkin mungkin loh ya, karena saya lihat nih ada kepala daerah yang tiba-tiba ditaruh aja di daerah itu. Jangan-jangan dia nggak tahu kabupaten itu isinya Hmm. apa sesungguhnya, gitu. Hmm. Atau provinsi itu apa problem sebenarnya sesungguhnya. Iya. Karena begini Golil, ada hukum besi namanya dalam politik itu. Ya, hukum besi itu apa?
Begitu Anda pegang sesuatu, suatu daerah, ada tiga hal tuh. Pertama, masalah jauh lebih dalam daripada yang Anda tahu itu, ya kan? Hmm. Yang kedua apa? Personil, ya, kemampuannya untuk menjalankan visi Anda tidak ada mendukung itu personilnya, ya kan? Itu mestinya itu. Nah, yang ketiga apa? Anda punya keinginan begini, begitu, begini, begitu, anggarannya ada nggak? Oke. Ya kan? Nah, kalau tiga hal ini seorang calon kepala daerah nggak mampu mengartikulasikan tiga hal itu, ya dia akan gagal tuh di daerah itu. Dia cuma sibuk upacara-upacara aja itu. Hmm. Dan tiga hal ini paling mungkin diutak-atik oleh orang kampus ketimbang di luar kampus jika kampanye dilakukan ya Bang ya. Orang di luar kampus juga bisa, kalau yang latar belakang akademiknya cukup gitu loh. Ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, sejak dari awal, calon kepala daerah ini mesti menjalin kerjasama atau komunikasi dengan kalangan kampus. Supaya apa? Supaya rencana-rencana dia itu mendalam gitu loh. Mendalam, rasional, ya kan? Bukan hanya menjanjikan, oh nanti satu RW saya kasih 300 juta. Itu sih omong kosong itu, nggak akan mengubah apa-apa. Kenapa? Karena yang tiga tadi itu, dia nggak bisa atasi dengan cara begitu. Pertanyaannya kan anggarannya dari mana nanti? Kan Ya. dari itu pertanyaannya. Habis itu Nah, kalau setelah dikasih 300 juta mau dipakai untuk apa satu RW? iya, iya, Begitu. setuju. Ya kan? Eh, ini Bang, kalau biasanya kan gini, ini karena wilayah kampanye udah masuklah ke dalam eh, apa namanya radarnya KPU dan biasanya KPU itu selalu memperhatikan soal menghindari ada calon-calon yang kelihatan apa kita bilang bahasanya ya, kelihatan nggak ada isinya gitu. Ini kan persis Hmm. seperti di debat-debat kampanye, itu kan kelihatan sekali di nasional misalnya, KPU itu kan menghindari supaya jangan sampai debat itu eh, menunjukkan ada salah satu pihak yang habis-habisan kena bully begitu oleh pihak lain yang lebih cerdas. Nah, kayaknya pemahaman yang sama juga bakal diterapkan. Jangan sampai kampanye di kampus itu bisa hanya eh, membuat menurunkan lah ya, menurunkan nilai seorang kandidat gitu dibanding kandidat lainnya. Kalau Abang lihat gimana itu? Lah, apa urusannya KPU dengan hal begitu? Biasanya KPU begitu Ya tuh. kan? Hmm, Ya apa betul. urusannya KPU dengan begitu-begitu? Kan bukan tugas KPU melindungi calon dalam konteks berdebat. Hmm, Ya kan? Ya kalau memang kosong ya kosong aja. Biar pemilih yang menentukan. Nah, kalau KPU bersikap seperti tadi, KPU-nya itu bukan menjalankan fungsinya yang pokok itu namanya. ya KPU KPU itu kayak fasilitator aja, bukan untuk menentukan si A nggak boleh begini, si B nggak boleh begini. Orang berdebat ya debat aja. Ini debat di universitas, bukan debat di warung kopi ya kan. iya. Pastilah orang juga tahu tata tertib, sopan santun gitu loh. Ya, kecuali Anda bikin debat di pinggir jalan, nggak jelas itu nanti. Nah, makanya itu tadi di awal saya katakan, karena sudah diputus oleh MK, KPU-nya juga harus memiliki isi kepala yang cukup untuk melaksanakan ini. Bagaimana cara dilaksanakan, seperti apa aturan mainnya, itu kan mesti disiapkan oleh KPU bersama dengan pejabat kampus, bahkan juga pejabat keamanan, polisi, macam-macam itu kan. Nah, semestinya ini, kalau saya sih, ya, terpaksa sedikit ikut teknis ini ya, KPU, Bawaslu, sama DKPP harus duduk bersama nih, segera. Susun itu, tata caranya itu seperti apa, sehingga semua kepala daerah yang ingin berdebat di kampus itu, dan juga pihak kampus dan mahasiswanya juga mengetahui tata tertibnya akan seperti apa. Gitu. Oke. Apakah perlu menurut Bang Amir KPU eh, itu mewajibkan seluruh calon kepala daerah itu harus wajib masuk berkampanye di kampus. Jadi tidak ada boleh yang kampus hanya mengizinkan satu atau dua
Tapi kampus tidak ada balik ke kata Bang Amir tadi, kampus nggak lagi pakai izin, tapi justru KPU yang memaksakan ada kampanye di kampus terhadap seluruh kandidat yang mengikuti prosesnya. Nggak usah dipaksa, nggak usah diwajibkan aja. KPU cuma menyiapkan aja arenanya. Silahkan para kepala daerah itu kalau mau datang silahkan datang. Karena yang nggak datang dia rugi sendiri kok. Ngapain KPU repot-repot tuh gitu. Gitu loh, dia cara berpikirnya harus dewasa melihat politik. Lihat debat ini sesuatu yang biasa saja. Dewasa melihatnya. Tidak perlu Berbeda dihindari. pendapat adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Apalagi di universitas. Orang mempertanyakan visi misi kita, program kita, ya biasa aja. Kenapa? Karena itu nanti juga kalau seseorang menang lembaga pelatihan itu kan setiap hari kan dipertanyakan orang. Ya Ya. latihanlah dulu dia di kampus ini ya kan awal-awal ini ya kan. Supaya Jadi, siap untuk debat jadi gini, kampanye. kita mesti membiasakan berbeda pendapat, saling kritik di dalam politik. Ini biasa saja. Nggak usah dianggap menakutkan. Oh, debatnya menakutkan si Abu. Ya jangan. Nah, makanya itu, kalau orang nggak siap isi kepalanya, ya jangan maju jadi kepala daerah. Kan gitu aja. Iya, iya, itu poin penting, Bang. Kalau tidak Iya, siap maju kepala daerah, ya jangan maju ya. iya. Itu aja. Syaratnya itu, you maju kepala daerah, mau gubernur kayak wali kota kayak bupati kayak, you harus siap berbeda pendapat dan menjelaskan apa yang mau lakukan di daerah itu. Harus siap itu. Gak bisa dia mencari-cari perlindungan ke tempat lain. Salah satu perlindungannya apa ya? Dia mengasah kemampuan intelektualitas dan mengartikulasikan programnya untuk menyelesaikan masalah-masalah di daerah itu. Coba Anda bayangin itu orang mau jadi gubernur di Jawa Barat misalnya. Penduduknya aja 50 juta lebih. Anda mau pimpin seperti apa dia ke depan? Ya kan? Range range apa namanya kemampuan sosialnya juga sangat lebar gitu kan, kondisi daerahnya dari kota sampai daerah pedalaman terpencil yang sangat luar biasa. Jangan-jangan selama dia jadi gubernur 5 tahun dia nggak bisa tuh datang semua kabupatennya itu, saking luas dan banyaknya penduduknya. Apa yang mereka buat? Nah itu kan mesti dia jelaskan secara rasional sesuai dengan apa tadi kemampuan anggaran daerah supaya dia nggak ngayal aja ya kan, janji Ya. ini janji itu gitu kan. Sekaligus juga apa? Kemampuan personil daerah. Hmm. ASN-ASN ini kemampuannya seperti apa? Dia menjadi kepala Ya. daerah punya assessment nggak terhadap itu? Sehingga dia punya tahu nanti dalam 5 tahun yang mana mau dia benahi. Kan begitu. Kalau dia nggak punya assessment seperti itu, ujuk-ujuk dia jadi gubernur. Akhirnya apa? Ya dia bingung sendiri. Hmm. Banyak yang terjadi seperti itu. Akibatnya apa? Ya kelahi gubernur mau wakil gubernur. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi, jadi sebenarnya kampanye di kampus ini itu sangat sangat strategis untuk mempurifikasi janji kampanye kandidat sesungguhnya ya, Bang. Maksudnya ini Iya. bisa atau tidak gitu dilaksanakan. Jangan cuma sekedar janji tadi seperti Bang Amir bilang. Ya makanya kan secara konseptual bisa kita katakan kampanye di kampus itu pendewasaan berpolitik itu akan terjadi karena ini debat intelektual. Itu satu. Bagi peserta anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa dan juga sivitas akademik itu, dosen-dosen itu. Dosen-dosennya harus tunjukkan juga ke mahasiswanya bahwa dia mampu untuk mendebat seorang calon kepala daerah kok, ya kan? Nah, itu satu. Yang kedua kepada para politisi yang mau menjadi kepala daerah dan timnya juga harus mampu menyiapkan apa materi mau Anda bawa dalam debat itu. Dan itu nggak bisa sekedar omong kosong. Gitu. Pasti Iya. diuji orang kan. Iya. Makanya seperti saya katakan tadi, dia mau menyelesaikan apa? Menciptakan lapangan kerja Mm-mm. di satu provinsi yang tingkat penganggurannya misalnya 10%. Mm-mm. Nah, ini kita asal aja nyebut angka ya, Ya. 10%. Kalau Jawa Barat itu penduduknya kan 51 jutaan. Mm. Nah, 10% Anda bayangkan berapa itu? Ya kan? 51 lima juta, juta lebih. berarti 5 juta. Mm-mm. Ya kan? Ini hanya angka pengandaian saja 5 juta lebih. Nah, 5 juta lebih orang miskin itu setara dengan penduduk 2 provinsi di daerah lain. Apa yang mau kita buat? Atau satu provinsi yang wilayahnya seluas Jawa Barat, tapi penduduknya nggak sampai 1 juta. Tapi tingkat kemiskinannya tinggi, Ya. ya peristiwa Stunting kekerasan tinggi. banyak terjadi,
ya kan? Stunting ada, kurang gizi banyak, ya kan? Tingkat sekolah hanya sampai lulus SD. Nah, bagaimana dia memformulasikan kebijakan dalam konteks itu dengan anggaran yang terbatas? Kan Hmm. kita mau lihat itu, gitu loh. Iya, Nah, jadi kedua belah pihak akan mengalami pendewasaan politik dan sekaligus pendalaman apa namanya konseptual untuk mengelola daerah itu. Jadi ini iya, putusan MK ini luar biasa menurut saya. Yang selama ini iya, kampus itu dianggap nggak dewasa, belum siap iya. berpolitik, tapi diminta tuh milih. Ini kan kontradiktif pemikiran selama ini. Nah, ini diberesin oleh putusan MK ini. Iya, iya. Iya, karena Abang menyampaikan tadi itu soal contoh bagaimana pelaksanaan janji kampanyenya itu. Saya teringat itu Bang, ada itu kan kalau nggak salah di beberapa kepala daerah itu yang pernah berjanji, saya ingat tuh, eh, janjinya tuh SIM gratis seumur hidup, ada begitu-begitu kan. Jadi kayaknya janji-janji yang nggak terpurifikasi, yang masyarakat kan melihatnya simpel aja. Karena dia populis, jadi masyarakatnya kemakan misalnya. Jadi akhirnya nanti kebijakan janji-janji kampanye yang populis itu ternetralisir akhirnya di kampus ya. Iya, makanya kan, ini kan kalau janji-janji di pinggir jalan itu kan suka-suka dia aja bikin Iya, gitu. iya. Bahkan tempo hari di tempat saya ini ada calon wali kota. Ya. Dulu pernah ditangkap KPK dia. Oh. Nah, sekarang lolos mau mencalon wali kota. Ya kan? Dia janjiin macam-macam. Nanti setiap rumah tangga dapat berapa, ini apa pasti bilang. Ini kan orang cuma ngayal aja gitu. Untung aja dia nggak lolos jadi calon wali kota di sini ini, ya kan? Ya, karena ngayal aja. Nah, kalau orang seperti itu dibawa ke kampus, dikejar untuk begituan, Nggak ya dipolitik angka-angka yang hati-hati. disebut pasti nangis dia. Pulang-pulang dia bilang, waduh kacau kali ini program kita nggak masuk akal nih, ngibul aja ya. Nah, kampanye jangan ngibul. Makanya Iya, kalau di kampus dia nggak bisa ngibul dia. iya, Pasti diuji orang itu iya, konsepnya itu. iya, iya. Iya. Eh, Tadi Bang Amir juga sebutkan ini supaya pendewasaan, artinya pendewasaan bagi kampus. Eh, Artinya berarti ada bergain gitu ya, ada bergain baru bagi kampus dibandingkan selama ini yang hanya sekedar wilayah tempat belajar mengajar, tapi dia sudah masuk ke wilayah apa namanya yang langsung bisa bersentuhan langsung dengan kebijakan publik, kan ya kan bagian dari kebijakan publik gitu kan Bang. Kan janji kampanye nanti harus dilaksanakan. Itu eh, itu berarti memang ada begitu ya Bang ya. Ada tambahan bergen bagi kampus ke depannya ketimbang sekedar hanya jadi wilayah akademik ya. Ya, kalau kampusnya juga sehat, tentu ini jadi apa peluang juga buat kampus itu menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan. Nah, bayangan saya ke depannya adalah antara kota, kabupaten atau provinsi yang memiliki universitas-universitas itu, sehingga sumbangan dari universitas itu kepada pembangunan daerah itu juga tampak. Sekarang ini kan seperti nggak berhubungan itu. Anda Iya, bayangin ya, iya. saya nggak perlu sebut provinsinya lah ya. Sebuah provinsi, universitasnya hebat, profesornya banyak, tapi provinsinya miskin melulu gitu kan. Apa sumbangan universitas itu kepada provinsi itu? Ya kan? Jadi Atau kepikiran sebaliknya gimana gitu itu? loh. Ya, atau sebaliknya gitu loh. Iya, iya Ya betul. kan? Jadi Heeh. nggak seperti tidak ada berhubungan antara kampus sama realitas yang ada di daerah itu. Jadi ini Antara momentum untuk gubernur, menghubungkan itu menurut Abang. iya. Nah dengan begini kan terbuka dia. Sehingga kerjasama bisa dijalin dari bagus. Bayangin sebuah universitas, ada mahasiswanya 12.000, dosennya sekian ribu, profesornya sekian banyak. Kok nggak dipakai oleh provinsi itu yang baik gitu? Hmm. Hmm. Ngapain dia cari-cari konsultan ke tempat lain? Padahal ada kampus di Kan situ. dia minta aja universitas, iya kan? Hmm. Ngapain dia bikin kegiatan yang nggak mutu apa pelatihan ini pelatihan itu, ya kan? Minta Hmm. aja kampusnya bikin, ya kan? Atau studi banding kayak anggota DPR provinsi itu studi banding kemana-mana, ngapain dia studi banding? Itu ada Hmm. kampus di situ. Tuh lah Hmm. profesor-profesor kampus itu rancang seperti apa diskusi mereka kan mesti begitu, ya kan? Hmm. Tapi itu kan nggak terjadi, Hmm. ya kan? Nah mudah-mudahan dengan cara putusan MK ini di mana kampus sama kandidat kepala daerah ini mulai bertemu,
Saya berharap ke depan tuh yang terjadi seperti itu. Jadi sumbangan universitas, para profesor-profesor universitas itu, dokter-dokter universitas itu tampak pada daerah dan sebaliknya gitu. Oke. Terakhir, apa saran Abang kepada eh, rektor-rektor pemilik penguasa kampus terhadap putusan ini? Sementara putusan ini kan ada prasyarat izin tadi. Apa saran Abang kepada para rektor-rektor itu? Kalau saya pada semua rektor-rektor ya, sambutlah ini dengan baik. Ini adalah kesempatan Anda untuk memberikan ruang kepada calon-calon pemimpin masa depan Republik yang berkuliah di tempat Anda ini. Belajar tentang bagaimana mengelola negara ini ke depan melalui calon-calon kepala daerah ini. Satu. Yang kedua, ini juga kesempatan bagi kampus-kampus yang Anda pimpin untuk bisa untuk bisa nyumbang pemikiran, konsep dan segala macam kepada kepala daerah nanti yang terpilih, ya Hmm. kan? Hmm. Jadi ketika membuat perda, Anda nggak perlu lagi ribet-ribet ke tempat lain, cukup tunjuk kampus itu, ya kan? Hmm. Nah, Hmm. di situ juga kampus diuji, apakah mereka memiliki kemampuan tidak untuk membuat Hmm. hal-hal seperti itu, merancang program-program yang produktif untuk kabupaten, kota atau provinsi. Begitu, Khalil, Ya, bayangan ke depannya ini. Nanti bukanya ini oleh MK. ya, ya. Mudah-mudahan ini dilihat oleh rekan-rekan kampus kita, Bang, sehingga mereka terbuka pikirannya. Jadi tidak justru menjadikan putusan MK sebagai putusan yang ditakutkan gitu, seolah-olah kampus akan ternodai oleh politik karena kampus dimasuki oleh kampanye, kan begitu ya, Bang? Ya, kampus akan ternodai jika pimpinan kampus berpolitik main pintu belakang. Nah, itu ternoda kampus. Nah, Kalau itu begitu justru. jangan ternoda. Oke, Bang, terima kasih banyak Bang Amir atas pandangan-pandangannya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan di semua netizen yang menyaksikan podcast kita. Terima kasih, salam demokrasi. Oke, terima kasih.